dengan alinyemen horizontal. Jadi di dalam alinyemen horizontal itu ada bagian namanya diagram super elevasi. Ya, diagram super elevasi ini apa? Diagram yang menggambarkan kemiringan jalan lah ya, kemiringan melintang jalan. Ya, jadi harusnya sih dibagikannya kemarin di horizontal. Aku tidak tahu dibagiin enggak ya tentang diagram super elevasi ini oleh dosen-dosen sebelumnya, tapi harusnya dibagikan ya. Jadi sebelum biar tidak terlewat, aku bagikan lah ya. Jadi setelah kalian mengerjakan alignment horizontal, ya, dapat tipe tikungan, kemudian dapatlah nilai E normal, E penuh, ya. Benar ya? Di alignment horizontal kan? Kalau Anda kerjakan alignment horizontal, itu kan Anda bisa menentukan tipe tikungan Anda, kemudian Anda juga dapat E penuh dan E normal kan? Ya. Benar ya? Nggak bisa diam be kamu tuh. Alignment horizontal, coba juga materi kalian alignment horizontal. Atau kalian kan aku tanya sudah sama asisten, sudah lewat alignment horizontal ya? Ya, di tugas kalian kan? Nah, silakan cross check tugas kalian itu benar atau tidak ya. Jadi kan kalau pengerjaan alignment horizontal itu yang normalnya ya. Jadi Anda hitung LS, cari LS terpanjang ya. Cari LS terpanjang yang masih memenuhi syarat kan ya, dari 5 macam rumus ya. Jadi rumus LS itu banyak, dari 5 macam rumus itu cari yang terpanjang yang masih memenuhi syarat. Nah, kemudian dari situ nanti Anda dapatlah R yang memenuhi ya. Jadi yang diambilkan bukan R minimum, tapi R yang memenuhi. R memenuhi ini artinya R yang paling aman lah untuk tikungan Anda. Dari R yang paling aman itu nanti Anda bisa menentukan tipe tikungan. Ya. Dapat tipe tikungannya kaget di bacaan tabel dan perhitungan itu, atau di perhitungan ataupun bacaan tabel Anda bisa lihat ya berapa E normal, berapa E penuh ya. Dari situ nanti Anda bisa hitung atau gambarkan diagram super elevasi atau diagram kemiringan melintang jalan ya, diagram super elevasi itu. Ya, lanjut ya. Nah, ini kira-kira ya, jalan itu kalau kita lihat di tikungan, khususnya di tikungan ya, khususnya di tikungan mengalami perubahan bentuk ya, secara melintang ya. Jadi kalau kita lihat kan jalan itu normalnya kan seperti ini kan, jalan itu kan nggak datar ya. Ya, paham ya? Kalau jalan Anda lihat di luaran itu kan tidak datar kan? Jalan itu ada kemiringan melintang. Kemiringan melintang normal jalan berapa syaratnya? Ada yang bisa jawab? Kemiringan melintang normal jalan berapa? 3%. 3%. Saat ini 3% ya. Tapi umumnya 2%. Biasanya kalau di TPGJAK ya, di TPGJAK itu masih 2%. Kenapa 3%? Karena ada peraturan baru kalau di Indonesia. Ada nanti Anda dapatnya di bahan perkerasan jalan ya. Jadi ada tata cara perhitungan tebal perkerasan jalan. Nah, di tebal perkerasan jalan yang terbaru namanya MDP, Manual Desain Perkerasan Jalan ya. Keluarnya 2017 atau 2018 lah, MDP 2017 kalau tidak salah ya, 2018 atau 2017. Di situ diubah ya. Tadinya kemiringan melintang normal jalan di Indonesia itu cukup 2%. Di peraturan terbaru itu diubah jadi 3%, karena dianggap 2% itu sudah tidak mewakili lagi di Indonesia. Jadi kalau kita buat 2% itu air itu pasti genang ya. Nah, inilah kira-kira bentuknya nih. Nih ya. E normal tuh ini nih. Lihat kursor yang aku ya. Kelihatan kursor aku nih kan? Ya. Jadi jalan itu kalau normalnya, jadi kalau jalan-jalannya bukan di tikungan, jalan itu kalau bukan di tikungan ya, bentuknya seperti inilah kira-kira nih yang aku gambar ini. Nih. Sorry.
Nggak baca rapi ya, jadi gambar di sini nih susah. Ya, jadi tuh kemiringan melintang tuh kayak itu tuh. Nah, kira-kira ini tigo, ini tigo. Nih, ini kira-kira titik tengahnya nih. Ya. Fungsi kemiringan melintang ini apa? Yang paling utama adalah untuk ngalirin air, ya, untuk drainase permukaan jalan. Jadi membuat air itu tidak menggenang di jalan, akhirnya air itu begitu begitu terkena di permukaan jalan, air itu akan ngalir ke samping. Makanya di samping itu syarat mutlak suatu perkerasan jalan itu harus memiliki saluran samping, ya. Nah, kalau di tikungan, nah di tikungan ini ada perubahan, ya, ada perubahan yang terjadi nih, ya. Jadi jalan itu berubah nih, berubah bentuk nih, sampai dia mencapai E penuh namanya, ya. EP, E penuh, ya. E penuh. Mana apa itu E penuh, Pak? Ya, E penuh banyak macam. Anda bisa hitung E penuh itu berapa, atau Anda bisa lihat di tabel, ya. Di tabel tabel alignment horizontal Anda itu kan, tabel R Anda itu kan, tabel R, ya. Kalau Anda mencari R yang tepat itu kan Anda bisa lihat di situlah E penuhnya, ya. Benar enggak? Tahu enggak? Ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat di sana lah ya. Nah, jadi yang perlu Anda ingat bahwa di dalam horizontal ini ada 3E, ya, ada 3E, ya. Pertama, E max. Ada E max ya? Paham ya? E max itu bukan E penuh. Paham ya? E max itu apa? E yang kita gunakan untuk menentukan tabel mana yang mau kita pakai. Oke ya? Aku ini harusnya ngajarnya ini nih nanggung ya, ngajarnya harusnya ngajar alignment horizontal sekalian ya. Ya. Jadi E max itu adalah ya apa E yang kita gunakan untuk memilih tabel, ya. Tabel mana yang mau kita gunakan. Jadi kalau di ASTO, EMAG, tabel itu kan ada banyak macam kan. Tabel horizontal itu kan ada banyak macam, ya. Kalau Anda lihat di arsip mungkin cuma 10% bae, ya. Tapi kalau di kenyataannya kalau kalian lihat ASTO banyak macamnya ya. Jadi ada 4%, 6%, 8%, 10%, 12% sampai kalau ASTO. Oke ya. Sudah pernah lihat tabel di ASTO kan? Kalau di Bina Marga, TPGJAK itu tabelnya cuma ada dari 4%, 6%, 8%, 10%, cuma sampai 10. Itu tabel EMAX namanya. Ya. Nah, itu E yang pertama, ya. Jadi tabel itu banyak, ya. Jangan cuma dipilih cuma 10 bae. Ada alasan pemilihannya ya. Jadi kenapa tabel itu dibuat banyak oleh ASTO ya, kemudian diadopsi oleh TPGJAK, ada alasan pemilihannya ya. Bukan cuma kamu pilih bae 10 bae lah. Basing-basing bela milih ini. Ngapain milih banyak-banyak ini kan? Anda harus tahu. Jadi penjelasan yang pemilihan tabel itu tidak ada di TPGJAK. Nah, itu salah satu kekurangan dari TPGJAK. TPGJAK itu kan cuma setebel telunjuk ini paling, ya. ASTO setebel ini, ya. Ya, kalau di ASTO ada semua penjelasannya, ya. Di TPGJAK ada kati penjelasan pemilihan tabel itu. Kita nak milih 4, apa nak pilih 6, apa nak pilih 8, apa nak pilih 10, apa nak pilih 12. Ya. Di ASTO ada. Jadi rata-rata ada 4 faktor dalam pemilihan itu, ya. Ada 4 faktor lah, ya. Ya aku bahas sekilas lah dikit ya. Atau aku bahas itu dulu lah, Be. Itu dulu, Be, aku bahas. Biar kamu tidak bingung nih sampai sininya. Aku bahas itu dulu sebentar ya. Ini ya.
Bentar ya, biar jelas. Sambil ngulangin sedikit mengenai horizontal kalian. Tampil ya? Tampil ya? Tampil nggak? Oke. Ini rumus LS. Oke. Skala garis besar ada 5 macam. 5-5-nya Anda coba semua. Ya. Untuk ngetesnya, ambil yang terpanjang yang masih memenuhi syarat. Paham ya? Notasi-notasi ini kan sudah ada galau nih. Contoh T. T ini tinggal ambil 3 detik. Ya. Kemudian R ini sudah R ini diambil, ya ada dari jari-jari tikungan. Kita bisa hitung. R minimum kan bisa kita hitung. C ini tinggal kita masukkan B 1 sampai 3. Ini angkonya sudah ada galau nih. Anda tinggal masukkan saja. Nanti pilih yang terpanjang yang masih memenuhi syarat. Yang terpanjang ada yang tidak ada memenuhi syarat ya. Jadi yang terpanjang itu belum tentu memenuhi syarat. Belum tentu yang akan Anda pilih ya. Jadi yang terpanjang yang masih memenuhi syarat. Jadi pilihnya yang Anda pilih kan yang terbaik. Nah, ini yang tadi ya, biar aku jelasin. Jadi tabel ini kaitannya dengan 1/m KG ya. Ada angka 1/m atau kelandaian relatif nih. Ini tabelnya ASTU ya. Jadi kalau kecepatan 60 km per jam, kelandaian relatifnya 0,6 atau 1/167. Sama baik nih. Kalau Anda bagi ke baik, ini kan gradien relatif maksimum dengan kelandaian relatif maksimum ini sama baik. 1 dibagi 167 dijadikan dalam persen itu sama dengan 0,6. Oke, jangan bingung dua tabel ini. Ya, sama baik tabel ini. Nah, dari sinilah muncul yang namanya rumus LS sama dengan B kali M kali E. Ya. Jadi dia berubah nih. Jalan itu berubah bentuk kayak ini nih, yang tadi aku gambarkan. Ya. Tergantung tikungan Anda ya, tergantung tikungan Anda. Nanti jadi tidak semua tikungan itu mencapai E penuh namanya ya. Jadi kayak kan tikungan tuh cak ini nih secara garis besar yang udah berubahnya nih ya. Dia berubah bentuk nih. Set, ya. Kemudian miring. Kemudian miring sempurna itu E penuh. Nah, jadi untuk tipe tikungan SS dan SCS, dia perubahan bentuknya kayak ini nih. 3, ya, 3, 0, 3, 3, 3, 3, kemudian ini E penuh, EP, EP. Nah, perubahan bentuk yang inilah ya. Jadi perubahan bentuk ini harus digambarkan dalam bentuk diagram super elevasi. Oke, setelah Anda gambar dapat tikungan, setelah Anda kerjakan tikungan ya, tikungan itu digambar, di bawah tikungan itu harus Anda refleksikan dengan diagram super elevasi. Jadi kalau lihat arsip Anda itu kan, kalau Anda buka saja arsip Anda ya, kalau Anda lihat arsip Anda itu gambar tikungannya, detail tikungannya dengan gambar diagram super elevasi terpisah halaman enggak? Jengok di arsip. Enggak, Pak. Satu halaman, Pak, di bawahnya. Oke. Kalau satu halaman, benar. Kalau arsip Anda halamannya terpisah, salah. Paham ya? Jadi karena kenapa? Karena detail tikungan itu terproyeksi nanti ke dalam diagram super elevasi. Jadi terjadinya perubahan bentuk-bentuk ini nih. 3%, 0,3%, 3%, penuh, ya. Itu harus tergambar kapan sih, di mana, di STA berapa tuh kalau di dalam tikungan, ya. Nah, sudah sampai penuh, cak mana tikungan nih Pak? Ya balik lagi dia. Balik lagi ke 3%. Jadi kan sudah ini kan mungkin penuh terus. Penuh, ya. Tapi dia kayak balik lagi 3%, ya. Balik lagi 0, ya. Terus balik lagi, akhirnya jadi normal lagi di ujung, ya.
Ini tidak tergambar tidak oleh kamu perubahan di tikungan. Jadi kalau kamu juga tikungan itu kan contoh tikungan yang paling ekstrim di Indralayo lah. Yang tikungan yang ada tugu itu ya. Tugu kecelakaan itu tuh. Oke? Kalau kita tidak ada lewat tol kan, itu kan tikungan yang ekstrim-ekstrim itu kan berubah bentuk. Jadi awalnya sini, lihat tangan aku ya. Ini anggap nih 3% nih. Ya, cak ini nih tikungan tuh. 3%. Ya. Pertama sekali sebelum masuk tikungan. Kemudian berubah dia, naik ini. Nah, tuh 3%. Kemudian berubah 3 jadi yang ini naik nih, yang ini naik jadi 0. Datar ya. 0, ini kemiringan melintang ya. Kemudian ini 3%. Kemudian penuh. Penuh itu pada saat tikungannya mencapai puncak. Ya, cak itu. Jalan tuh berubahnya cak itu tuh, ya. Jadi kalian coba nanti carilah di Google perubahan di tikungan itu adalah gambar-gambarnya, lebih banyak lah ya. Anda carilah, ya. Nah, oke. Itu. Nah, kemudian apalagi Pak? Sudah tadi. Nah, ini kan pemilihan tikungan ini diajarin ya. Bagian ini diajarin enggak? Oke? Diajarin, Pak. Diajarin kan? Sudah. Aku tidak perlu bahas, ya. Nah, ini cara bacanya diajarin kan? Ada, Pak. Ada kan? Nah, yang perlu kamu lihat di sini yang ini aku omongin tadi ini Emax nih. Jangan sampai kamu berpikir di slide ini Emax-nya 10 inilah cuma ada Emax ini. Ya, salah besar kalau kamu berpikiran seperti itu. Kemudian tugas kamu harus kerjakan dengan 10, salah besar. Oke? Paham ya? Jadi ini harus Anda tentukan sendiri sebagai engineer. Jadi untuk tugas besar Anda itu Anda tentukan sendiri E-nya. Emax ini. Bagaimana Pak Emax ini dipilih ya? Emax ini dipilih, nanti kita lihat. Ada nggak di sini ya? Bentar. Keluar pula ya. Nah, kan ini kan kalau kalian lihat kan nih, komponennya kan adalah R, kecepatan. Contohnya kecepatan 60 km per jam. Di sini kan ada E dalam persen ya. Nih. Ya. Oke? Dalam persen. Ini adalah E penuh atau EP. Kalau ini tadi kan Emax. Emax belum tentu adalah E penuh. Paham ya? Kemudian di sini berikutnya ada 2 LNS, 4 LNS, 2 LNS, 4 LNS ini 2 lines, 4 lines. 2 lajur, 4 lajur. Itu cara bacanya. Nah, Anda diajarin kan, Kak, apa arti NC dan apa arti RC? Di dalam tabel ini diajarin nggak? Halo? Diajari enggak tuh kan ada NC, ada RC, ada angka E itu kan? Ya kan? Contoh, kecepatan 60 km per jam. Oke. Nih. Aku kasih gambaran ya. Ini kan kecepatan 60 km per jam ini kan ada NC, ada RC. Nih sampai sini. Ya dikasih tahu enggak kamu apa NC, apa RC itu? Kemudian di sini kan ada angka. Nah, angka galau-galau. Tahu enggak kamu ini artinya apa? Mano lah aku omongin tadi angka Emax itu berbeda dengan E penuh. Mano Emax. Emax itu kan E tabel itu. NCRC itu apa artinya? Kan sudah aku jelasin tadi bahwa ada 3 E. 1 Emax. Emax itu adalah E untuk pemilihan tabel. Ya. Kedua ada E penuh. Emax dan E penuh itu tidak sama. Yang ketiga apa? Ada E normal. Cak mana kamu tugas kamu lah sampai aku tanya sama ini sama
Asisten lah, salah-salah sudah sampai pelebaran di tikungan. Apa, coba? Ada yang bisa jawab dak? Apa yang aku tanya gini? NC itu apa artinya? RC itu apa artinya? Angka itu apa artinya? Ada yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Kalau ada yang bisa jawab. Kalau udah katik yang bisa jawab, berarti horizontal kamu sebasingan ngerjainnya. Izin jawab, Pak. Ya, Fitria. Kalau untuk yang NC sama RC itu, Pak, ngaruh di penentuan jenis tikungan, Pak. Kalau misalnya NC-RC, dia masuk ke spiral, lingkaran spiral. Kalau yang angka berarti Spiral, tikungan lingkaran spiral. Yang benar, NCRC. Siapa ngajarin tuh? Oh, kalau NC-RC maksudnya lingkaran, Pak. Kebalik, Pak. Kalau enggak, berarti di spiral, lingkaran spiral. Kalau enggak, spiral, Kalau lingkaran tidak, spiral. Spiral, lingkaran spiral. Kalau iya, berarti tikungan lingkaran. Enggak seperti itu. Hampir benar, Fitria. NC itu kepanjangan dari apa? RC itu kepanjangan dari apa? Normal cross section, Pak. Normal RC cross itu section. Benar Kalau baik. di Kalau di mana? Kalau di tabel ini, Pak, NC-RC normal cross section. Normal cross section. Iya, istilah lainnya, istilah umumnya lah. Jangan pakai kaum baca di situ. Apa? NCRC. NCRC itu benar, milik tipe tikungan full circle, benar. Jadi full circle itu ada full circle dengan NC, full circle dengan RC. NC itu biasanya diistilahkan dengan normal curve, kurva yang normal. RC itu remove curve. Full circle dengan perubahan kurva. Kalau angka bukan cuma milik SCS. Kalau angka milik apa? SS kan bisa juga angka. Benar kan? Kan ada satu lagi di petikungan, bukan cuma full circle dengan SCS. Paham kan? Iya, Pak. Ya. Tahu enggak kamu perbedaannya tiga-tiga ini? NC, RC, kemudian SS, SCS. Perubahannya itu adanya di mana? Perubahannya perbedaannya itu ada di mana? Perbedaan itu ada di diagram super elevasi nanti ya. Oke. Nah, sekarang aku pengen kasih lihat kalian ya. Alasan mana ya? Nah, ini nih kan. Jadi tipe tikungan itu ada 3 nih ya. Lengkung tanpa peralihan. Oke. Artinya lengkung ini tanpa LS. Ya. Ada 2. Ada 1 ya, tikungan FCNC. FCNC ini artinya apa? Normal curve. Sepanjang tikungan itu dia tetap 3% terus atau 2% terus kalau masih yang lama ya. Nih, kalau arsip Anda masih yang lama 2% terus. Jadi dari awal tikungan sampai akhir tikungan bentuk jalannya cain lah, kemiringan melintangnya. Dia masuk tikungan sampai dia belok terus ya, tetap cak itulah. Itu artinya FCNC. Jadi tidak katik perubahan. Ya. Kemudian ada yang kedua, FCRC, ya, tikungan dengan lengkung peralihan semu. Apa artinya itu, Pak? Jadi cak ini perubahannya. Nih, 33% berubah 0,3%, berubah 33%. Cuma sampai 33% itulah dia. Terus kagetnya balik lagi. Set. Akhirnya normal lagi di akhir tikungan. Ya. Jadi kalau yang ini awal diagram super elevasinya sama be nih. Kemiringan melintang ini dari awal sampai akhir sama terus 3% terus. Katik perubahan itu disebut normal curve. Ya. Kalau RC dia berubahnya 3 kali. 3 0 3
3%, 3%. Nah, jadi ini 3, 3, 0, 3. Kemudian ini 3%. Jadi 3% ini maksudnya yang dari 0 ini naik kan ke 3 nih. Ini titik tengahnya di sini lah kira-kira. Oke. Baru baca itu dia. Itu dengan RC. Nah, kalau dua tikungan yang lain, SCS dan SS, cak mana Pak SCS dengan SS ini? Dia sampai E penuh, ada tambahan lagi. E penuh kayak di sininya. Miring sempurna lah, miring penuh. Nah, E penuh kamu itu berapa? Itu ditentukan kan dari bacaan tabel bisa, dari perhitungan bisa. Nah, ini kemarin diajarin enggak bentuk perubahan-perubahan cak ini oleh dosen sebelumnya? Diajarin enggak? Jadi kalau ini FC NC sampai sini bae ya. Sampai sini bae ya. Itu area FC RC. Nah, kalau sampai ujung sini sampai E penuh itu area dua ini SCS dan SS. Apa perbedaannya SCS dan SS? Nanti kita lihat di diagram super elevasi. Nah, sebelum masuk di sana, aku pengen jelasin dulu. Ya, ini ya. Aku biarin belah ini ya. Coretan-coretannya dulu. Nah, ini ya, pemilihan tabel super elevasi maksimum. Ya. Ingat, jangan sampai salah lagi. Kamu cross check perhitungan kamu ya, alinyemen horizontal. E max belum tentu E penuh. Oke. E max itu cuma digunakan untuk memilih tabel mana yang Anda mau gunakan untuk menentukan tikungan Anda. Ya. Ada 4 kriteria pemilihan E max. Ya, yang seperti aku omongin tadi. Kalau ASTO dari 4, jadi ada 4% tabelnya, ada 6%, ada 8%, ada 10%, ada 12%. Kalau Bina Marga cuma sampai 10%. Nah, dari sekian banyak tabel itu kan, kaget mentang-mentang di slide ini cuma 10%, pakai 10% tidak cak itu ya. Tidak seperti itu ya. Ya, ada alasan kenapa 10% itu dicantumkan di tabel. Jadi kenapa ASTO buat banyak-banyak tabelnya? Karena harus kita pilih, kita yang nentukan sebagai engineer. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ada 4 macam kriteria. Pertama, keadaan cuaca. Kedua, keadaan medan. Ketiga, tipe daerah. Keempat, frekuensi dari kendaraan kecepatan rendah. Nah, jadi ada 4 ini. Penjelasan ini adanya di mana? Tidak ada di TPGJAK. Penjelasan ini hanya ada di ASTO. Nah, kita jenguk ASTO-nya. Aku keluar dulu sebentar. Kita lihat ASTO-nya ya. Sebentar. Tadi ASTO-nya yang mana sih, Pak? Ya, aku lupa yang mana sih dia nih. Harusnya diajarin di alinyemen horizontal ya. Alinyemen horizontal harusnya di apa? Diajarkan. Sebentar aku cari dulu ya. Oke. Ini kelihatan enggak di kamu ya? Bentar ya.
Page layout. Ini nanti kamu cari ya. Kamu cari di Asto kamu ya. Halamannya, sorry, bentar, halamannya aku ingat dulu 141 berarti. Oke ya, ntar. Aku share dulu. Jadi biar ilmu kamu dapatnya jangan setengah-setengah. Bahaya ilmu setengah-setengah nih, akan menyesatkan. Oke. Ini pernah dia tampilkan enggak oleh apa? Ininya. Oleh dosen yang sebelumnya. Di halaman 141, Asto kalau nggak salah 2001 atau 2004 ya ini ya. Jadi kalian lihat saja lah. Judulnya ada policy, jadi covernya ini. Oke, covernya ini nih. Tahun berapa ini ya, lupa saya. Ya, aku ingatkan dulu. Duh, zoom ya. Zoom in. Nah, tuh, tahun 2001 ya. Ya, cari tahun 2001. 2001 chapternya chapter element of design ya, cari. Nah, cari halaman 141. Nanti cari halaman 141. Ini jelas lah ya di kamu ya? Atau kekecilan? Jelas, Pak. Jelas ya? Nggak usah aku zoom lagi lah ya. Jelas. Aku agak bingung menggunakan ini. Biasa menggunakan Adobe ini pakai Nitro ini agak bingung. Di mana dia nyari halamannya di Nitro ini ya? Bentar. Itu kenapa aku senang pakai Asto ya. Jadi Asto ini lengkap. Alasan-alasan angka-angkanya ada semua. Tidak ada yang angka-angka yang apa? Nah ini nih. Bukan nih. Nah ini. Nih ya. Bentar. 100 berapa nih? Oh, belum. 141 mana? Nah ini. Nah ini ya. Tadi ada 4 faktor pemilihan tadi ya. Jadi Emax kamu, kalau kamu kemarin-kemarin milihnya sebasingan baik, nggak tahu cara milihnya, ya, kamu baca di Asto ini, halaman 141 tahun 2001. Ini aku jelasin sedikit saja ya. Anda lihat nih. The maximum rate of super elevation used on highway are controlled by four factor ya. Climate condition, kondisi cuaca. Kaitannya apa kalau di Amerika nih? Frequency and amount snow and ice. Oke. Jadi dikontrol oleh 4 faktor. Pertama adalah climate condition. Dalam kurungnya frekuensi and amount snow and ice. Jadi frekuensi dan jumlah salju dan es. Nah, kalau di kita di Indonesia kaitannya dengan apa? Curah hujan. Curah hujan tinggi, sedang atau rendah. Oke. Kedua, terrain condition. Kondisi medan. Nah, itu kenapa di bab yang pertama perhitungan Anda setelah Anda dapat apa? Setelah Anda dapat peta, Anda ngitung klasifikasi medan kan? Benar nggak? Itu tugas besar. Jadi termasuk apa daerah kamu, terrain condition kamu atau kondisi medan kamu? Flat, dataran, rolling, perbukitan, mountainous atau pegunungan. Oke, itu faktor yang kedua, 2 faktor. Ketiga, type of area, rural or urban, perkotaan atau luar kota, jalan yang Anda desain.
Oke? Paham ya? Kemudian yang ketiga, frequency of very slow moving vehicle whose operation might be affected by high super elevation rate. Jadi frekuensi dari kendaraan berkecepatan rendah yang pengoperasiannya itu mungkin terpengaruh akibat dari kalian memilih super elevasi yang tinggi. Paham ya? Jadi yang kendaraan-kendaraan yang lambat di jalan biasa ini bukan tanjakan turunan ya. Ya. Jadi untuk mencegah apa? Mencegah mereka keluar jalur, keluar lajur, ya. Kenapa jalan itu dibuat miring-miring itu? Ya, ada kemiringan melintang itu. Salah satunya itu tadi untuk menghindari kendaraan-kendaraan ini nih yang terpengaruh dalam apa? Bergerak di tikungan, ya. Nah, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Kamu baca, Be. Dia cuma ada 2 halaman penjelasan pemilihan nih, ada 2 halaman. Tapi 2 halaman ini sangat penting ya. 2 halaman ini tidak ada di TPGJAK. Nah, aku jelasin lagi nih. The highest super elevation rate for highway is common use 10%. Ya. Jadi jalan super elevasi tertinggi ya untuk highway. Highway ini apa nih? Apa highway ini? Istilah lainnya. Jalan bebas hambatan lah kalau di Amerika ya. Highway is common use 10%. Nah, itu kenapa kebanyakan contoh-contoh soal atau arsip-arsip ya atau buku-buku membuat contoh mereka itu dengan 10%. Tapi kalau jalan kamu bukan termasuk highway, jangan gunakan 10%. Paham ya? Oke, alasan kenapa digunakan banyak 10% itu, kenapa aku masukkan tadi itu di slide itu 10%, karena ini the highest super elevation rate, yang paling tinggi ya, yang paling tinggi ya. The highest super elevation rate for highway is common use 10%, ya. Although 12% is used in some case. Jadi di Amerika itu beberapa kasus ya digunakan 12%. Di Indonesia tidak ada, maksimumnya cuma 10%. Tidak kata tabel 12%. Oke. Nah, penjelasan selanjutnya adalah super elevation rate. Nah, ini yang penting ya. Jadi ini penting nih. Ini berpengaruh dengan penentuan tabel Anda. Super elevation rate above 8% are only used in area without snow and ice. Nah, ini yang paling penting nih. Super elevasi di atas 8% itu hanya digunakan untuk area yang tidak ada salju dan es. Oke, kalau di kalian super elevasi yang 8% ke atas atau di atas 8% itu hanya digunakan untuk area-area yang apa? Yang curah hujannya tidak tinggi. Oke? Paham ya? Kaitkan dengan kondisi di cuaca di Indonesia ya. Jadi penjelasan ini kaitkan dengan kondisi cuaca di Indonesia. Oke? Paham ya? Nah, ini nanti baca saja banyak. Berikut ada halaman berikutnya, di sini ada nih banyak nih ya. Itu kalau itu baru faktor cuaca nih. Nanti ada faktor yang lain-lain, yang ada 4 faktor tadi ada di sini semua nih. Ya, jadi untuk menguatkan kalian nih, ada nih. Where traffic ya, extensive marginal development act to restrict top speed, it is common practice to utilize low maximum super rate elevation, usually 4 to 6% ya. Jadi ini nih banyak nih. Ya, jadi untuk urban dan rural tadi ini ada juga di sini nih. 4 dengan 6% itu biasa digunakan untuk jalan perkotaan. Oke. Nah, kemudian 5 maximum super elevation rate, nah ini are used below. Ya. Oke, jadi penjelasannya cuma ada di 2 lembar ini, di halaman 141, 142. Nah, itu kenapa di dalam ASTO itu akhirnya muncul tabel ini. Tabel ini kan setelahnya ada, setelah penjelasan di atas itu tadi,
Baru muncullah tabel ini. Nah, ingat nih tabel di ASTO ada 4%. Jangan kamu kaget tidak tahu bahwa ada 4%. Tahunya di slide kuliah itulah cuma ada 10%. Nah, ini 4%. Jadi di dalam ASTO ada dua metode. Ada dua bentuk tabel. Ada tabel dalam metrik, satuannya meter. Ada lagi tabel dalam US Customary. US Customary ini dalam feet. Ya. Dalam feet. Oke. Satuannya juga mile per hour. Ya. Nah, jadi yang kita pakai yang metrik. Ini ada 4% kan? Nah, ini 6% nih. Kemudian ini 8%. Ini 10%. Ada 12%. Mana ini 12% nih. Tuh, 12%. Oke. Nah, ASTO buat tabel sebanyak-banyak itu ya perlu kita pilih ya. Ada alasan. Kalau udah kate dipilih, ngapain ASTO nak buat banyak-banyak tabel itu? Buat sikop tabel 10% itu, Bay. Ya. Paham ya? Oke. Nah, nanti pemilihannya bagaimana, Pak? Pemilihan ini. Nah, ini yang aku bilang tadi. Nah, baru aku balik. Ini kan sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Pemilihan tadi ada 4 faktor tadi ya. Jadi tabelnya banyak. Tabel yang banyak ini harus dipilih salah satu. E max itu belum tentu E penuh. E penuh belum tentu E max. Jadi E max ini cuma digunakan untuk menentukan tabel ini, sudah. Ya. Jangan kayak kamu taruh ke bawah E max ini adalah E penuh kamu, belum tentu. Ya. Salah kalau ada prinsip E max ini adalah E penuh, salah. Ya. Aku stop share dulu. Ya. Balik lagi ke sini tadi. Nih. Sudah dari sana, kan ini nih. Kemudian kan kalian pilih nih. R minimum kan kamu cari kan pakai rumus ya. Benar enggak? R minimum kalian itu pakai rumus kan? Rumus R min sama dengan V kuadrat, apalah, itulah pokoknya. Ya, ada rumusnya. Misalnya dapat kecepatan 60 km per jam. Berapa R minimumnya? R minimumnya anggaplah 120. Nih. Nih kan? Di sini sudah ditulis nih. 115 nih. Kalau di ASTO. Oke, R minimum. Jadi artinya kamu cuma bisa pilih nih areanya di sini nih. Area R-nya cuma di sini yang kamu bisa pilih. Berhubung 115 ini tidak ada angka-angka penjelasannya, jadi kita ambil di 120 ke atas. Nah, kenapa tabel ini banyak nih R-nya nih? Salah satunya. Kenapa R-nya banyak nih, Pak? Salah satunya karena untuk kamu tentukan juga R mana yang terbaik yang masih memenuhi syarat. Satu, kuncinya. Yang namanya minimum, itu biasanya rempet-nyerempet tidak aman. Oke ya? Sepakat lah ya. Yang namanya minimum itu biasanya nyerempet-nyerempet tidak aman. Ya. Jadi, biasanya kita tidak pakai yang minimum. Nah, artinya kalau kecepatan kita 60 km per jam, seperti yang di atas ini, ya, R minimumnya 115, berarti area yang nak kita pilih R-nya itu bisa sampai sini nih. Aduh, sorry. Areanya nak kita pilih, nah tuh, sampai ke pucuk sini nih. Kemungkinan yang bisa terjadi untuk kecepatan 60 km per jam. Oke? Paham nggak? Jadi cak mana Pak mencari R yang tepat itu? Ya coba-coba. Coba-coba mana Pak? Sebanyak inilah coba-coba kamu. Tapi jangan langsung ngebek yang paling pucuk. Oke? Nah, kalau kalian ambil yang di atas, artinya cak ini nih. Ini. Ya. Sampai area ini 1.500. Ini 1.500 nih ya. Nah, ini kan? Nih, ini. Ini NC nih artinya. Berarti kalau kamu ambil R-nya itu adalah 1.500 ke atas,
ya, tipe tikungan kamu pasti full circle dengan normal curve. Karena kenapa? Bacaan tabelnya sudah NC. Oke. Kalau kalian ambilnya ke bawah sini sampai sini, ya, di rentang ini nih, kalian ambil ininya 1200, 1300, 1400, artinya tipe tikungan kalian FC RC. Tapi kalau kalian ambil rentangnya di sini, ya, itu artinya tipe tikungan kalian apa? SS atau SCS. Ya. Nah, cara teknis ngambil tikungannya yang mana, Pak? Yang kan tidak mungkin, Pak, banyak cak ini. Kalau seandainya kami di UAS tidak terkejar, Pak, nak nyubo-nyubonya banyak nian, ya. Tekniknya cak mana? Tekniknya kerjain dulu yang ini nih. Kaget dapat batasan E-nya itu berapa jauh. Oke. Pembatasan pemilihan apa? Tikungan yang terbaik ini ada di mana? Ada di yang tadi, slide yang tadi itu 1/m. 1/m max, ya. Tabel yang tadi saya perlihatkan di awal diagram super elevasi tadi itu. Jadi ada 1/m kan? Atau 1/m max kan? Untuk kecepatan 60 km per jam, 1/m max-nya berapa? 1 dibanding 167. Oke. Nah, ini yang jadi batasan. Aku tidak tahu cara kalian ngerjakan aranjemen horizontal kalian bagaimana ya, atau di arsip bagaimana. Tapi inilah yang jadi batasan nih. 1/m max namanya. Atau kelandaian relatif maksimum. Sama enggak cara ngerjakannya? Nah. Atau sama dengan 0,6. Ya, sama baik. Kalau dalam persen 0,6. Oke. Nah, cari yang 1/m-nya itu mendekati ini nih. 1/m-nya itu mendekati ini, kaget cari yang mendekati ini. 1/167. Kalau dia masih jauh dari 1/167, artinya kenapa? R yang Anda ambil belum tepat. Belum optimal. Paham ya? Jadi misalnya kamu coba dari bawah nih. Aku coba dulu 120. Ternyata 120 ini dapatnya 1/200. Nah, itu jangan dipakai, berarti 120. Masih jauh jaraknya nih. Jarak ini ke sini masih jauh. Coba lagi yang di pojoknya. Coba lagi lah 140. Mendapat 1/m-nya mendekati tidak kaget dengan 167. Nah, kalau dia sudah sama atau mendekati dikit nian dari 167, itulah yang diambil nanti tikungannya. Cak itu tidak punya kamu? Cara ngerjainnya? Iya, Pak. Cak itu ya? Oke? Sama ya? Ada yang beda enggak? Yang lain yang diam-diam nih sama juga apa beda? Atau enggak ngerti? Cuma nyalin-nyalin B dari arsip? Iya. Siapa namanya? Oke. Iya, bebas. Bebas. Tapi yang kita harus carikan yang paling optimal. Paham ya? Ya kalau kita pemilihan ini kan ini nih. Ini kan banyak nih R-nya nih. R minimumnya kita tahu nih misalnya ya. Jadi patokan kita kan artinya kan kalau kita sudah tahu dari kecepatan kita tuh R minimumnya, contoh ya, aku contohin tadi kan. Ini kecepatan ini kan 60 km per jam tuh ini kan batasannya ya. Nah nih. Artinya kan yang ini tidak mungkin kamu pilih, ini sudah tereliminasi dewek nih. Yang ini tidak mungkin kamu pilih lagi nih. Karena R minimumnya sudah 115. Paham enggak? Tidak, Benson? Oke. Jadi yang nak kamu pilih di mana? Berarti kan ke atas ini tadi yang aku ngomongin kan? Nah, yang ke atas ini kan yang harus kamu pilih kan yang paling optimal kan? Nentukan yang optimal kan? Benar enggak?
Ngapain kamu nak ngambil R-nya besar-besar? Kalau seandainya R kecil B sudah bisa optimal. Logika ya. Pakai logika B. Benar enggak? Misalnya kamu nak nyoba langsung, R aku nih 1000 B. Ngapain kita pakai radius atau R ini sebesar 1000? Kalau seandainya kita pakai di 175, dia sudah memenuhi, sudah optimal. Tahu enggak? Ya. Nah, batasan keoptimalan suatu R ini, ya, suatu tikungan itu keoptimalannya di mana? Batasannya tadi, 1/m tadi, 1/m max. Nah, ini. Nah, kalau di TPGJAK ini tidak dijelasin. Ya. Ngapo ada batasan 1/m max. Ya. Tapi kalau di ASTO dijelaskan. Jadi artinya perubahan kelandaian kita di dalam itu tadi tidak boleh ngelewatin itu. Ya. Ya aku jelasin lah ini. Aku tidak tahu slide-nya ini sama enggak ya, slide kalian ini dengan slide yang kalian ini sama nggak ya dengan ini ya? Slide aku nih yang aku buat ini sama enggak dengan yang dibagiin dosen-dosen yang lain ya? Bentar ya. Contoh soalnya juga aku tidak tahu sama enggak. Harusnya sih sama ya, karena biasanya slide-nya dari aku nih lah. Tapi tidak tahu kalau penyampaiannya berbeda, aku tidak tahu juga. Ini ya. Ini kan? Contoh soal kamu sama enggak dengan ini? Sama enggak? Contoh soal kalian. Sama enggak? Mana Kak bisa jawab? Sama enggak ini? Halo. Sama tidak? Coba panggil-panggil dulu namanya nih. Caknya ada yang banyak yang ngantuk kali. Yadianto, sama enggak Yadianto? Yang diajarkan dosen sebelumnya dengan slide yang aku tampilkan ini. Kalau seingat aku, Pak, Bukan seingat kau, kan itu kan dibagikan PPT-nya. oh bentar Pak, aku coba buka dulu Pak. Yasmin, enggak usah buka lagi lah kalau lambat responnya. Yasmin apa Yasmin? Sama enggak Yasmin? Beda, Pak. Beda. Beda. Indralaya bukan pakai ini. Yang Palembang sama enggak? Hilman. Enggak pernah diajarin perhitungan horizontal. Siapa ngomong enggak pernah tadi? Kalau dengan Kalau perhitungan langsung ada, Pak. ditentuin Pak Erminnya, Pak. Oleh Hah? buktinya. Langsung ditentuin R-minnya. Ya R-minnya kan kita cari pasti. Sekarang nih R yang kamu pilih yang paling tepat itu Cak Manong nentukannya. Itu kan tidak ada sebasingan nentukan R yang kamu ambil tuh. Kalau R-min kan kita cari dari rumus. R-min itu adalah patokan kita untuk tentukan R berikutnya. Kemarin aku tanya ke kamu, ada enggak yang kamu kurang paham? Kamu ngomong tidak kate. Paham galau. Kalian disuruh cari waktu pengganti kalau seandainya kamu tidak ngerti tentang peta medan, tentang horizontal, tidak ngerti, cari waktu pengganti aku minta kan. Kamu ngomong ngerti gak lo horizontal? Cak mana coba sih kok satu orang jelaskan. Yang Indralaya satu orang jelaskan, yang Palembang satu orang jelaskan. Cak mana cara hitung kamu contoh perhitungan alinyemen horizontal yang diajarkan? Mana perwakilan? Coba aku sebutin dulu. Tadi yang nanya-nanya nih siapa itu dia? Coba Fitria apa Wensen? Cak mana contoh soal kamu yang Palembang?
Maksud aku tuh, kalau kalian tidak paham cara ngitungnya, ya, akan aku ulangi lagi ngajarnya cara ngitungnya. Ini Pak, ada filenya Pak. Kalau yang kemarin untuk contoh itu kan ya Pak, di PDF. Iya. Kalau itu kan pastilah dibagi ke galau yang namanya PDF itu ya, Dianto. Iya Pak, dijelasinnya dari situ Pak kemarin Pak. Di perhitungannya ada kayak tahap step 1, 2, 3, 4, 5 hitung SCS gitu Pak. Iya, itu kan bagian yang sudah aku kasih tadi. Di slide itu kan ada. Sekarang contoh soalnya. Yang aku tanya ini contoh soalnya. Iya Pak. Izin share dulu Pak, coba Pak. Boleh nggak Pak? Ya, coba. Silakan. Oke. Nah, coba aja lah. Sudah aku buka. Kalau dalam file sudah pasti ada file. Tidak mungkin lah tidak dikasih filenya. Terus bawahnya lagi. Terus bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Sebentar Pak, not responding Pak. Oke. Bentar. Ya, semua diasumsikan dengan tikungan SCS. Oke, benar. Nah, ngapa mau keluar? Responding, Pak. Gimana? Tampilkan dulu lagi. Aku belum terlihat nih. Stop share dulu, keluar lagi, nanti masuk lagi. Coba. Siapa yang tidak responding? Ya, Diantonya. Itu berhenti ya, Dianto tuh freeze tuh. Iya Pak, laptop si Yadi yang nge-freeze Pak. Stop. Coba yang lain sharing. Kalau aku juga sekilas tadi tidak ada pengecekan atau tidak ada batasan untuk 1/m. Ya. Untuk apa ada 1/m ya. Coba lihat mana-mana. Satu orang sharing. Itu sudah bisa ini sharing. File yang tadi, yang Yadianto tadi. Siapa yang bisa sharing? Ayo cepat, waktu kita tidak ada banyak. Kati yang bisa sharing apa? Sebanyak manusia 79 udah kati yang bisa sharing sih kok file weh. Mana kamu nih belajar ya? Nah, pelan. LS 27 meter dari mana dapat? Itu dari contoh soalnya Pak. Dari mana bisa nentukan contoh soal ini dapat langsung 27 meter? Ini apa? Sudah diajarin Pak caranya. Tapi kalau yang di sini untuk contoh soal yang ini langsung ditentuin Pak biar cepat. Kalau nggak salah begitu. Yang pertama Oh, tabel Itu LS tabel Pak. Iya Pak. LS tabel. Naik Yang terbesar. naik lagi atas. Naik lagi atas. LS tabel. Kaget dulu. Ngapain nunjukin ini? Dicontoh soalnya dulu. Inilah Pak, contoh soalnya Pak. Ya udah usah dinaikin ke atas dulu, kaget. Dengerin ini aku, dengerin instruksi aku dulu. Iya. Nah, ini kan ada M.
M ini kan 150 atau 1:150 kan? Yang aku ngomongin tadi kan? Bawah, terus. Ke bawah. Ada 5 rumus LS. Terus. Diambil yang terpanjang. Terus. Sudah diambil yang terpanjang dapat 41 itu kan? Ya, Pak. Dari tabel yang itu tadi, dari cara perhitungan semuanya dihitung dengan SCS. Oke. Sudah dihitung semuanya dengan SCS, dapatlah E-nya tadi dapat 4,6%. Oke. Nih ya. E 4,6% ini harus dicek dulu. Nggak bisa cuma sampai di sini. E 4,6% ini ya harus Anda cek, harus Anda cross check. Cross check apa? Cross check pakai 1/M. Untuk apa ada batasan 1/M kalau 1/M itu tidak digunakan? Di mana coba digunakan 1/M-nya? 1/M max tadi di mana digunakan? Satu per M max itu di mana digunakan di sini, di contoh soal ini? Oh iya, itu LSBME itu iya, bukan batasannya. Kenapa itu digunakan sebagai batasan? Pengecekan itu kan untuk mengecek, bukan untuk cuma untuk ngitung ini, ngitung LS nomor 4. Kalau Cak ini, tipe tikungan kalian SCS galau dengan SS. Mungkin SCS galau. Untuk apa asto buat ada banyak macam tipe tikungan. Terus bawa lagi. Terus bawa lagi. Oke, udah habis cuma sampai situ kan? Ya, Pak, sudah sampai sini. Stop share. Oke. Ya, aku paham berarti. Letak kekurangan kalian di mana, aku sudah paham. Oke. Ya. Ini versi aku ya. Bukan berarti ingin membingungkan ya. Ya. Jadi kayak kamu coba analisa sendirilah ya. Di ASTO itu ada yang tadi aku omongin, bahwa ada acuan ini nih. Acuan 1:167 ini itu digunakan sebagai batasan kita nak melihat diagram super elevasi kita. Ya. Kita mau melihat R yang kita pilih itu benar atau tidak. Kalau di kalian tadi kan R-nya sudah ditentukan kan? 300 ya? Benar enggak? Benar enggak, Ilman? Iya, Pak. Sudah ditentukan 300 itulah yang kamu pilih kan? Iya, Pak. Benar ya? Benar enggak? Benar ya? Yang lain cuma benar kan? Benar, Pak. Jadi kalau seandainya sudah ditentukan 300 itulah yang nak kamu ikuti dan kemudian kamu mau gambarkan. Kalau tidak ditentukan, cak mana caranya? M-nya sama. Oh, itu di contoh arsip pasti cak itu kan? Ya, tubes kan? Apa bedanya dengan perhitungan yang tadi? Berbeda enggak kira-kira? Secara logika kamu kasar berpikir, ya. Jadi aku jelasin ini. Aku udah ada bahas jelas ini ya. Karena harusnya sih sudah dipelajarin itu. Itu ngapunya aku kemarin waktu sebelum alinyemen vertikal aku tanya kalian sudah paham enggak tentang perhitungan alinyemen horizontal dan lain-lain, ya. Jadi ini contoh soal yang punya aku ya. Kita titik A, titik B.
PVI-nya di sini kira-kira. Sudut tikungannya 20 derajat. Jadi ini contoh soal yang paling mendekati apa yang akan kamu kerjakan di dalam tugas besar lah kira-kira. Ya. Kecepatannya 60 km per jam. Oke. Emax-nya ditentukan lah. Anggaplah dari 4 faktor yang tadi, 4 faktor yang kita baca tadi, sudah ditentukan Emax-nya 10%. Dari faktor cuaca, faktor medan, faktor apa lagi tadi? Ya, kota atau tidak kota, sama dengan persentase frekuensi slow moving vehicle tadi sudah ditentukan 10% lah kira-kira. Gara-gara 4 faktor tadi. Kemudian ada batasan lagi. 1/m, 1/167. Oke. Batasan dari kelandaian relatif. Jalannya lebarnya 6 meter, 2/2 UD. 2/2 UD ini artinya 2/2 undivided. 2 jalur, 2 arah undivided. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada di tugas besar Anda tuh Anda ketahuan enggak R-nya? R-nya ditentukan enggak langsung? Tugas besar kamu? Tidak kan? Enggak, Pak. Tidak kan? Benar enggak? R-nya harus kamu cari dulu kan? Benar enggak? Iya, Pak. Bagaimana cara kamu mencarinya? Ya dari sudut ini. Dari kecepatan. Dari yang lain-lain datanya. Nah, rumus R minimum cara ASTO itu ini. Kira-kira R minimumnya. Kamu masuk ke B, V rencana dikali 127, E maksimum ini E maksimum tabel, F max ini koefisien gesek. Koefisien gesek melintang jalan atau memanjang jalan lah. Kamu carilah di ASTO. Ya. Dapatlah 113,3 meter. Nah, ini aku nak buktiin kepada kalian bahwa tadi kan kecepatan 60 km per jam, untuk tabel E max 10%, berapa R minimumnya? 115. Benar enggak? Dari tabel ASTO tadi. Yang kita juga sebelumnya, slide sebelumnya tadi ya. 115. Nah, 115 itu didapat dari mana? Didapat dari rumus inilah kira-kira. Dapat 113 dibulatkan dari 115. Jadi nilai 115 di ASTO itu tidak ada muncul secara tiba-tiba. Munculnya karena rumus. Itu yang pengen aku jelasin dulu. Paham ya? Kemudian, setelah ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita jingok di tabel 115 itu. Karena di ASTO itu di 115 tidak ada komponen di dalamnya. Benar enggak? Kamu juga tabel ya. Aku susah kalau nak slide-nya nak bolak-balik lagi ke sebelum-sebelumnya. Kamu buka tabel ASTO, E maksimum 10%, kecepatan 60 km per jam. 115 itu kan tidak ada data kan? Yang ada data di atasnya kan? 120. Benar ya? Kamu jingok R120. Apa data-data di R120? E penuhnya berapa? 10%. Benar kan? Oke. LS tabelnya berapa? 60. Benar enggak? Iya, Pak. Benar? Benar, Pak. Benar ya? Ini kan data-datanya karena di R ini tulisannya nih diabaikan dulu 115 karena dia tidak ada. Beda nanti dengan Bina Marga. Di Bina Marga itu R minimumnya 110. Kalau di Bina Marga 110 itu ada datanya. Oke, biar kita juga perbedaannya ya. E penuh tabelnya itu 10%, LS tabelnya 60. Kemudian kita gunakan 5 macam rumus. Nah, jadi LS itu R itu bukan ditentukan ya, R itu dicari. Sudah dapat. Itu aku ngomong tadi. 120 ini adalah 115 ini adalah patokan. Berarti R kita tuh di situ tuh patokannya minimumnya. Enggak boleh kita ambil di bawahnya lagi. Kita ambil 110, 100 meter, enggak boleh. Berarti yang kita harus pilih di mana? 115 ke atas. Nah, kalau kita jingok ke atas itu kan banyak tuh. Benar kan? Sampai 7.000 meter kan? Nah, sekarang cara pemilihannya, teknik pemilihannya cak mana? Karena kita ini kan engineer, kita yang nentukan. Benar enggak? Bukan kalau ada asisten yang ngomong R-nya dia yang tentukan salah ya. Jadi bantah tuh asisten. Jadi kalau asistennya ada nentukan R kamu, suruh asisten yang ngadep aku. Ya, mudah-mudahan enggak kate. Ya. Tapi enggak tahu juga kalau ada ya. Jadi dari semua ini, setelah kita dapat R120 ini, kita coba dulu R120. Kita coba R120 dengan
5 macam rumus, dapatlah ini. Nah, ini ya. Yang terpanjang dari 5 rumus ini, itu kelandaian relatif, berdasarkan kelandaian relatif. Dapatnya 60. Oke? Kita ambil nih. Nah, kalian lihat di tabel. LS tabel tadi maksimum kan 60 nih. Benar ya? LS-nya kan batasannya kan kalau jingok di 120 itu kan 60. Artinya kalau seandainya di dalam perhitungan kalian ini ya, dari 5 macam rumus ini ada yang lebih dari 60, dia lebih panjang dari 60, itu tidak boleh dipakai. Karena batasan di tabel itu yang paling panjang cuma 60. Paham ya? Kalau ada tabel dari 5 rumus ini 70 itu jangan dipakai. Oke? Nah, sekarang ini dapat 60. Kemudian 60 ini kita cross check kelandaian relatifnya itu memenuhi tidak sesuai dengan yang tadi 1:167. Oke? Kalau di sini kan tadi kan kita jingok 167 ini kan angkonya sudah masuk di sini. Otomatis kan 60 ini memenuhi kan? Tapi bukankah itu cara kerjanya? Jadi kita menyatukan dua rumus ini, rumus spiral dan rumus kelandaian relatif. Rumus spiral dengan rumus kelandaian relatif ini kita gabungkan. Ini E penuh ya, E normal. Salah notasi. B kali N kali E digabungkan. Kemudian dapatlah E penuh yang baru. E penuh yang baru ini berarti kan 0,063. 0,063 ini dimasukkan ke dalam rumus ini lagi. Kita cek, kita cari M-nya. M-nya dapat 240,96. Sedangkan 1/M maksimum kita tadi dibatasin untuk kecepatan 60 km per jam. Ini didapat, yang ini tadi, didapatnya dari mana? Didapatnya dari V rencana. Ini, dapatnya sini. Karena jaraknya masih jauh, itu kenapa di sini tidak memenuhi. Kata-kata tepatnya bukan tidak memenuhi, ganti BKG. Contoh soal ini ya. Tidak optimal atau belum optimal. Bagusnya, ya. Kata-katanya belum optimal. Oke? Nah, mana cara carinya biar dia optimal, Pak? Cari, ini kan kita sudah ada gambaran nih. Oh, dengan R120, 240. Artinya kan tidak jauh beda 167. Benar ya? Kita coba-coba lagi di atas 120. Berarti kan 120 ini tidak memenuhi nih. Bukan tidak ada memenuhi. Tidak optimal, belum optimal. Nah, kita cari lagi di atas 120. Kita coba-coba lagi. Tidak perlu kita coba satu-satu. Lama waktu. Kalau UAS habis kalian. Ya. Tekniknya kelang-kelanging B. Nah, di contoh soal ini aku coba 175. Karena 175 itu ada di dalam tabel. Ingat tabelnya ya? Ada kan? 175, kita lihat data tabel. tabelnya 8,8%. Nah, ya. Oke. LS-nya berapa di situ? LS tabel berapa? Coba nyingok, 8,8% itu berapa S tabel? 53, Pak. 53. Oke, 53. Ya. Kita coba 5 rumus. Ini aku coba cuma 3 B karena udah pasti inilah yang paling panjang 3 ini. Ada dapat 50, dapat 61, dapat 53. Benar ya? Oke. Nah, logikanya tadi yang aku ngomongin LS tabel tadi kan 60 kan? Maksimum kan? Benar enggak? 61 ini bisa dipakai enggak? Harusnya enggak bisa dipakai. Tapi kan ingat R minimum di ASTO tadi bukan 120. R minimum di ASTO tadi berapa? 115. 115 tidak ada datanya. Mungkin tidak 115 itu ada datanya. Kalau ada datanya dapat 61 meter LS-nya. Mungkin saja karena 120B cuma 60 kan. Nah, ini aku pengen jelasin. Kalau kita ambilnya kita anggaplah dari panjang ini kita anggaplah. Jadi ini anggap kakek kamu coba di rumah ya. Ini aku pengen membuktikan bahwa kalaupun selisih sedikit, dia masih masuk. Ya. Tapi bagusnya yang paling panjang ini kamu buletin kayak dia ke 60 misalnya. Ya. Tapi ini tidak ada aku buletin jadi 60, aku buletinnya tetap 61, ya. Mana kalau dia 61,
ya, LS yang digunakannya 61 anggaplah. Padahal sebenarnya ini melanggar aturan karena ngaturannya tadi 60 meter kan paling panjang. Kita masuk ini dapat nih. E penuhnya 10,2. Kita masukkan lagi 166,67. Mendekati tidak dengan 167? Nah, di sini bukan memenuhi, tapi di sini tulis optimal. Nah, itu fungsinya batasan 1/m. Nah, di contoh soal yang kalian dapat tadi, tidak ada. Benar nggak? Tidak? Benar nggak? Ada nggak? Pengecekan 1/m ini? Belum ada, Pak. Tidak ada. Ya. Kalau langsung ditentu ke R-nya Cak itu, yo ngapain kita repot-repot, ngapain astu repot-repot buat banyak-banyak di dalam tabel itu, ya. Kemudian ngapain astu buat ada batasan 1/m. Benar nggak? Kira-kira. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Artinya kan, kalau kita terus ke lagi misalnya, nyubo, aku nak nyubo lagi lah di pucuk 175 ini. Ini kan sama B nih, bulat ke B 166 ini jadi 167. Ya dibulatkan B kan? 166 ini jadi 167. Yang penting kan mendekati, sudah mendekati di optimal berarti. Nah, artinya batasannya apa? Kalau kita gunakan lagi di pucuknya 200, 300, 500 dan lain-lain itu sudah ada optimal lagi. Jadi ngapain kita gunakan? Paham enggak? Kira-kira. Nah, setelah ini dapat, inilah yang kita guna ke 175, E penuhnya 8,8, E penuhnya kita dapat E penuh tabel ya, bukan E ini. E ini kan cuma untuk mengecek saja. Jadi E penuhnya kita pakai E penuh tabel. LS-nya berapa? 61 atau 60. Kita ambil. Nah, data-data itu kita baru pakai skema yang ini tadi. Nah, setelah cek nilai relatif tadi, baru kita pakai yang ini. Nah, di sini baru ketahuan KG, dia masuk FC, NC, RC, SS, ya. Nah, ini rumusnya kan. Nah, ini data-data kita tadi. Tikungan kita tadi dapat ini nih. Nih. Kita masukin, dapat ini. Kita jingok LC-nya. Ternyata LC-nya dapatnya 0. Artinya, kalau LC-nya dapatnya 0 atau di bawah kurang dari 25, sudah pasti langsung SS. Kalau LC-nya pakai rumus SCS, kalau kita cek yang pertama LC-nya kurang dari 0, itu tipe tikungan kita SS. Kalau dia tidak, jadi LC-nya lebih dari 25 misalnya ya, LC-nya lebih dari 25, ya kita jingok parameter kedua, P. Ya. Kalau P-nya kurang dari 0,1, dia ke full circle. Nah, tapi full circle-nya harus kita jingok lagi. Masuk full circle mana? Full circle NC atau full circle RC. Jadi kan tadi kan full circle ada 2 kan? Nah, kalau bacaannya berikutnya, kita lihat. Kalau dia NC atau RC, sudah pasti dia full circle. Tinggal dia masuk full circle mana? Tinggal dia masuk full circle yang mana nih? Full circle dengan NC, jadi FC ini ada 2 kan? Jingok B bacaan tabel kalian tuh. Tabel kalian tuh di mana tuh? FC, NC. Jadi kalau dia NC, ya NC berarti. Kalau dia RC, ya RC. Tapi kalau dia angka, bacaan tabelnya tuh angka, dia SCS. Udah pasti. Nah, itu guna alur ini itu gunanya. Nah, kita kaitkan dengan contoh soal tadi, Cak ini. Sudah kan? Dapat SS. Karena LC-nya kurang dari 25. Langsung B. Sudah dapat tipe tikungan SS, stop. Jangan dipakai lagi rumus tikungan SCS. Kita masukin ke rumus tikungan SS itu sendiri. Sudah, kita kerjakan B pakai rumus SS itu sendiri. Sudah dapat semuanya. Ingat, ada batasan. Batasan yang pertama di tikungan SS itu ini syaratnya. Batasan kedua ini syaratnya kalau di tikungan SS.
Oke. Kita lihat nih. Syaratnya K-nya setengah LS. Kita juga nih 30,43 setengah ada dari 61. Mendekati tidak? Ini. Mendekati tidak ke sini? Nih. Iya, Pak. Oke, berarti benar perhitungan kita. Kemudian ada TS. TS ini harus lebih besar dari XC. Nih. Benar enggak? 61,44 lebih besar dari 60,18. 60,81. Benar kan? Nah, itu. Tinggal cross check dua ikut itu. Kalau sudah dua ikut itu benar memenuhi syarat, benar perhitungan kita. Setelah kita hitung ini, komponen tikungannya sudah kita hitung, baru kita bisa gambar tikungannya. Tikungan yang kita gambar itu tikungan SS. Nah, kalau kamu pakai metode contoh soal tadi, tikungan kamu aku yakin SCS terus. Oke? Nah, ini. Sudah ini metode yang pertama. Nah, kita cross check Bina Marga. Cak mana kalau Bina Marga, Pak? Cak ini Bina Marga. R minimumnya 110 di tabel. Oke? LS tabelnya beda. Kalau LS yang tadi LS yang terpanjangnya 60, ini LS terpanjang tabel di 110 itu 70. Kalau Bina Marga. Kita masukkan ke dalam rumus LS-nya. Dapatlah LS-nya 60 nih, yang paling panjang. 60,12 lebih sedikit lah. Kita masukkan 110 datanya kan, yang 110 ini. 110, 70 dengan LS-nya 60. Masukkan, cek. Nih, mirip-mirip kan dengan yang tadi kan? Jadi harusnya kalau kamu cross-check, data-data kamu sama, kamu cross-check dua metode ini, ASTO dan Bina Marga, harusnya hasilnya tidak ada menjauh, tidak ada jauh. Kemudian kita coba lagi. Kalau tadi 175, kita coba B, 180. Kita coba 180 dapat ini, 62,8 dengan 53,1 yang paling panjang. 62,8 melanggar tidak di Bina Marga? Tidak, karena kenapa? LS tabel yang paling panjangnya tadi berapa? 70. Benar tidak? Jadi 62,8 bisa digunakan tidak? Bisa. Masuk ke B 62,8. Dapat ini nah 167,46. Dapat optimal jadi artinya. Berarti data-data tikungan yang kita cari ya. Kita mau cari nih 180, LS-nya 62,8, penuhnya 8,6%. Oke? Sudah, kerjakan. Dapat juga tipe tikungannya sama, SS. Kita jingok lagi dua syarat tadi. Setelah SS ini kita pakai rumus SCS, dapatnya SS. Kemudian kita hitung lagi pakai rumus SS itu sendiri. Dapat data-data ini, jingok syaratnya tadi. Ternyata syaratnya memenuhinya sama juga. Sudah. Dari sini baru bisa kita gambar tipe tikungan. Nah, kayak dulu. Tipe tikungan. Aku stop share. Ya. Tipe tikungan kita tadi kan ada banyak macam. Nah, sekarang kita lihat ini diagram super elevasi. Ya. Diagram super elevasinya kita jingok. Sudah kamu gambar tipe tikungan kalian sudah kalian gambar, baru kita lihat diagram super elevasi. Nah, ini tadi fungsinya. Ya. Diagram super elevasi itu cak ini. Nih. Kalau Fursilker dengan normal curve. Artinya apa? Yang aku omongin tadi 3%. Kalau Fursilker dengan normal curve itu sama baik itu. Dari awal sampai akhir. Ini dari awal sampai akhir normal galau ini masih 2% nih contohnya nih. Nah, ini nih. Dari awal sampai akhir ini galau nih. Ini 2% masih. Kalau kamu kayak 3%. Titik ini jelas ke yang ini, titik ini jelas ke yang ini, titik ini jelas ke yang ini kondisinya. Jadi kalau full circle dengan normal curve ini sama galau bentuknya, diagram super elevasinya. Pak, kenapa ini Pak? Coba lihat nih, data-data ini kamu harus lihat. LC-nya berapa, tulis B, berapa meter, titik-titik berapa meter kan, LC ini. Sekarang nih Pak, kenapa di atas ini ada 0? Di atas ini ada 2%. Di bawah ini ada 2%, Pak. Ingat ya? Lihat itu ya. Yang kulingkari, ngapuk 0 dengan 2% itu ada, Pak. Nah, kamu lihat nih, di gambar ini.
Titik 0 itu ada di sini. Oke. Titik 2 itu ada di mana? Di bawah sini. Ini 2%. Penjelasan dari gambar ini nih. Kalian lihat ya. Ini kamu jengok nih, cross check, jengok gambar ini. Nih. Ini. Kemudian yang ini ke sini. Jadi yang ini nih di sini nih. Nah, kira-kira cek itu. Bisa diikuti tidak kira-kira nih, diagram super elevasi? Jadi intinya kan jalan kamu tuh cak ini nih. Dari awal sampai akhir kan? Nih. Mana sih kamera nih? Nah. Miring cak itu kan? Miring cak ini nih. Artinya yang di sininya, yang di atas ini 0. Itu kenapa 0 nih di sini, 2-nya di bawah. Oke? Nah, kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini FCNC kan? Kemudian ada yang kedua FCRC. FCRC itu bagaimana Pak bentuknya? Kemudian ini TC ini titik awal, titik akhir. Jadi bentuknya kayak ini. Nah, kemudian ada FC dengan LS semu, FC dengan RC. Cak mana Pak FC dengan RC itu? Ini kira-kira nih. Ini masuk ke sini, ini potongan ini ke sini, ini potongan ini ke sini. Penjelasannya ya. Kamu tinggal tulis B datanya, LS-nya berapa, LC-nya berapa. 1/3 LS, 2/3 LS. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi dia berhimpitan, ngapa disebut semu itu? Ya. Jadi berhimpitan LC dengan LS. Ya. Kalau di FCRC ini. Nah, sekarang Pak, kalau tadi kan cuma ada 2 nih. Ngapa ini ada 3 Pak? Ini ada 0%. Benar ya? Ini ada 2% di bawah. Ada 2% di atas, Pak. Ngapa cak ini, Pak? FCRC. Oke. Ini gambar ke yang ini tadi. Ini titiknya. Kemudian ini titiknya. Di potongan pertama. Oke. Di potongan itu aku. Kemudian itu ya. Aku hapus lagi. Itu ya. Jadi sorry. Salah. Ini ya. Bawah ini gambar ke di sini nih. Oke. Dah? Itu potongan pertama ya. Kemudian kita lihat potongan yang kedua. Potongan yang kedua nih bagaimana caranya? Ini. Ininya nolnya di sini. Ah, nolnya di sini. Duonya di mana? Duonya di sini. Oke? Bisa diikuti? Kalau potongan ketiga, Pak, bagaimana, Pak? Kenapa ada 2% di atas? Yo ini untuk gambar yang ini. Ini 2% di pucuk. Ini 0%-nya. Nah, ini 2% yang di bawah. Sat. Oke? Paham enggak? Materi ini kemarin dibagi tidak oleh dosen sebelumnya? Diagram super elevasi nih. Fitria, Wenson. Dibagi tidak? Di materi yang ini, diagram super elevasi nih. Iya, materi yang ini dibagiin oleh dosen sebelumnya. Tidak ada kan? Di horizontal, waktu bahas horizontal, dibagikan enggak? Tidak ada bahas ini kan? Ada Pak, tapi nggak mendetil sampai ke sini Pak. Ada tapi tidak mendetil. Oke. Sudah, ini FCRC sudah ngerti tidak kira-kira? Jadi gambarnya kayak inilah. Gambar ini baku. Nah, untuk lebar ini bagaimana Pak kira-kira Pak? Kita nak tahu lebar ini kita ambilnya kalau dalam kertas milimeter ya. Cak mana Pak kira-kira kita gambar ini, lebar ini berapa, lebar ini berapa? Ya lebar jalan kamu. Kalau lebar jalan kamu 6 meter, berarti ini 3 meter. Ini 3 meter. Benar enggak? Ini nih gambar tanpa atas nih, Dek. Jadi kalau kamu perubahan itu turun kamu jingok nih ke pojok nah ya. Nah. Paham enggak?
Jadi yang kamu gambar detail di tikungan itu, kamu proyeksikannya kemana? Ke diagram super elevasi. Untuk yang kamu sebut E normal, E penuh, nah itu di mana gambarkannya? Diagram super elevasi. Nah kan ini kan, contoh ini kan kaget kan ada gambar nih, contoh ya, aku gambarin ya. Bukan aku gambarin, ini kan kaget kan di atasnya ada gambar tikungan kamu kan? Aduh, sorry. Susah nih aku pakai zoom nih. Gak rapi gambar. Ini cek inilah pokoknya tikungan kamu. Nah, kan area lengkung kamu di mana? LC ini kan? Nih, benar tak? Jadi kan kamu proyeksikannya ke bawah ini. Oh, berarti kalau di sini tadi, berarti kan ini perubahan ini. Kalau di TC ini, kondisi tikungan aku lagi di mana ini? Berubahnya. Benar tak? Antara nak ke sini, jadi kan di sini kan, di sini dia sudah pakai di sini kan, yang potongan ini kan ke sini kan, benar tak? Benar tak? Kalau berarti dia di sini, berarti di tengah-tengah ini antara perubahannya tuh. Nah, dia sini nih. Ya, proyeksi perubahannya itu ketahuan kaget di diagram super elevasi nih. Oh, di sininya nih. Di sini nih pas kapan Pak? Di potongan ketiga nih. Oh, di sini ternyata ya. Nah, ini potongan ketiganya nih ketahuan kaget. Nah, ini nih ketahuan nih kaget nih. Oh, ternyata kalau di proyeksi ke tuh ini di tikungannya. Oh, di sini di STI ini berarti dia nih berubahnya. Itu kenapa gambar diagram super elevasi itu harus sejajar, harus satu lembar sama dengan gambar tikungan. Tidak boleh pisah lembar. Oke? Itu FC dengan RC. Nah, yang tadi juga cak ini. Nih, ini kan ketahuan nih di mana. Nah, sekarang itu full circle. Jadi full circle ada dua ya. Full circle ada dengan normal curve, ada remove curve. Cak mana kita bedakan remove curve dengan normal curve? Itu dari bacaan tabel tadi, NC atau RC. Ya. Nah, kalau SCS mana cak ini? SCS lebih ribet dikit. Ya. Nah, ini SCS. Potongan ke satu mana? Ini potongan ke satu nih. Potongan kedua kemana Pak? Ini potongan kedua. Potongan ketiga kemana Pak? Ini potongan ketiga. Kemudian ini potongan keempat. Nah, gambar tikungan kamu anggaplah ke sini. Saat tikungannya. Ini lengkung lah ya. Ini lengkung semu, ini lengkung peralihan dari LS lah ini. Nah, ini lengkung utama berarti kan? TS ini kan lah mulai lengkung dia. Nih, ST. Nih ya. Lihat angkanya. Kalian lihat angkanya nih. Ini 0%. Ini 2%. Kalau 3% normalnya itu berapa? Nah, ini E penuh nih. E penuh yang bawah. Ini 2% yang atas. Ini E penuh yang atas. Nah, kan kalau ini tadi kan sama. Baik, full circle remove kan sampai sini kan? Sampai sini ya. Jadi kita jengok nih. Ini sama yang saat tadi ya. 0%-nya di mana? Ini. 0%-nya ada di sini. 2% yang bawah ada di sini. Oke. Tuh. Kemudian 0%, 2% di mana Pak posisinya? Ini. Kemudian yang ini ke sini proyeksinya. Yang ketiga, potongan ketiga cak mana Pak? Potongan ketiga ini 2%. Oke. Ini 0%-nya. Ini 2% yang bawah. Oke. Kemudian E penuhnya mana Pak? Ini E penuh. Nah, ini 0%. Nah, ini E penuh. Bawah. Oke. Apa yang membedakan SCS dengan SS? Salah satunya. Lihat. Ya, ini aku ilustrasi ke tikungan kamu ya. Nih. Ini kan tipe tikungannya ya. Nih. Kamu kan ketahuan nih. Ini perubahan-perubahan ini kan ketahuan.
Artinya, waktu E penuh ini terjadi pada saat kapan kalau di SCS? E penuh ini terjadi di saat di sini nih. Nih. E penuh itu sepanjang ini. Kalau di SCS, sepanjang LC. Jadi miring sempurna itu, saat miring yang sempurna ini, nih. Gimana? Susah ya. Nah, miring sempurna ya. E penuh ini yang ini, E penuh ini ya. Ada di mana? Terjadi di mana E penuh ini? Terjadi di sini, sepanjang ini nih. Sepanjang LC. Terbayang enggak kamu? Logika kamu mau main enggak? Terbayang kan? E penuh itu terjadi sepanjang LC. Saat kapan E penuh ini berubah menjadi balik ke sini lagi nih? Begitu dia sampai di sini, berubah ke sini, sini ya. Nih. Dia sudah berubah balik ke sini. Jadi begitu lewat dari LC ini, dia berubah balik ke sini sudah. Berangsur. Akhirnya balik lagi ke sini, akhirnya balik lagi ke sini. Paham enggak? Oke. Nah, apa bedanya Pak dengan SS? SS itu kayak ini. SS itu ada juga E penuh. Tapi E penuhnya tidak panjang. Nah, ini SSCS. Ini SS. Ya, spiral-spiral. Ya. E penuhnya terjadi saat kapan? E penuhnya terjadi saat di puncak ini, tinggal saat di tengah-tengah LS. Sudah ini Pak, sudah lewat tengah-tengah ini, yo balik lagi berangsur, yo balik ke belakang sini. Kalau tadi SCS, E penuhnya lama kan? Miringnya itu lama, baru dia putar balik lagi, terus tikungannya. Kalau di SS langsung di sini cuma. Nah, di titik tengah ini lah terjadi E penuh. Lewat dari sini dia sudah balik lagi, balik lagi sampai ke normal. Paham ya? Ada yang bingung enggak? Jadi contoh, ini potongan 1, ini potongan 2, ini potongan 3, ini potongan 4. Nah, potongan 4-nya atau E penuhnya ini tidak panjang SCS tadi. Kalau SCS tadi kan panjang, sepanjang LC. Paham enggak? Nah, kalau ini tidak. Ini tikungan kamu nih misalnya ya. Ini tikungannya nih. Nih, siapa-siapa. E penuhnya itu cuma terjadi di mana? Cuma terjadi di sini, Satu titik itu, E penuhnya. Sudah lewat E penuh ini, ke mana lagi, Pak? Sudah lewat E penuh ini. Ya sudah, dia balik ke sini nih. Berbalik ke sini nih. Bentuknya berbalik-balik ke sini. Sampai akhirnya normal lagi di ujung. Paham tidak kira-kira? Paham tidak kira-kira? Harus dipraktek memang. Ya. Nah, ini tadi ya. Lihat bedanya. Nih. Kalau ini tadi, apa? Nih. E penuhnya terjadi sepanjang LC. Nih. E penuh. EP. Ya, EP. E penuh. Terjadinya sepanjang apa? Sepanjang ini E penuhnya. Udah. Oke. Bentar, aku screenshot dulu materi. Soal yang tadi tidak salah sih, ya. Soal yang dari Bu Debi tidak ada salah, tapi tidak ada lengkap, ya, kurang lengkap. Ya. Jadi kalau aku ngasih contoh soalnya semirip mungkin dengan tugas Anda, kan mirip kan dengan tugas yang kamu kerjakan tadi kan? Tugas kamu kan?
ya, semirip mungkin dengan tugas yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan, yang cak vertikal kemarin juga aku kan kasih contoh soalnya yang mendekati kamu kan. Nah tugasnya dikumpul kage. Jadi satukan saja, jadi jangan masing-masing. Kamu kumpul ke ketua tingkat bentuk dalam satu file PDF, ya. Kemudian nanti baru kirim ke email saya. Oke, bentar. Tugas yang kemarin alignment vertikal ya. Sampai sini ada nak tanya kah? Ada yang mau ditanyakan mengenai diagram super elevasi? Semoga tidak membuat bingung. STA-nya diajarin enggak? Titik penting ya. Jadi kalian ini titik-titik penting dalam alignment horizontal ya. Ini contohnya dalam bentuk tipe tikungan SCS. Ini kan SCS nih ya. Jadi kamu ada subbab kalau tidak salah. Subbab di dalam tugas besar itu ada tentang stationing. Jadi kan kalau di dalam vertikal kemarin kan ada titik-titik penting yang kamu harus cari dalam vertikal kan. Satu alignment vertikal kemarin berapa titik? 7 titik kan? Benar enggak? Nah, kalau di dalam ini, dalam vertikal, dalam horizontal ini yang harus kamu cari, STA ini nih. Kamu juga di slide kaget ya. Nih. Mudah lah ini, tidak ada susah. Ya. Oke, ini harus kamu tulis sesuai dengan tipe tikungan kamu. Ya. Tipe tikungan yang paling mudah apa? FCNC itulah yang paling mudah. Diagram super elevasinya mudah, gambar tikungannya mudah, ya, tidak ribet. Dari awal sampai akhir normal terus. Kalau Anda yang dapat full circle dengan normal curve, beruntung sekali. Oke ya. Ada nak tanya kah? Indralaya sekarang pendiam caknya. Banyaklah diamnya Indralaya. Ngerti apa tidak Indralaya? Kemudian ini asistennya ngajarinnya cak mana? Horizontal tadi, sama tidak dengan yang kuajarin ini kira-kira? Apa ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda jauh, perlu kita usut. Ada yang tanya kah? Halo? Aku stop share ya. Tampakkan mukanya lagi semua.